Halo, hai Tribuners, terutama Bobotoh, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Diki Padiarjun, di acara Ngobrol Persib Bandung. Dan saya tidak sendirian, di sini ada Nunjau di sana. Halo, apa kabar Bung Tarsi? Halo Bung Riki, selamat sore. Sore. Kita nih langsung masuk ke bagian yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para bobotoh. Dan tentunya ini hal yang akan diinformasikan juga, catatan-catatan penting yang mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi untuk Persib Bandung. Ya, Iya, kita siap, siap. preview jelang lawan Persikabo ini, Bung Tarsi. Nah, mungkin ada Iya, catatan yang menarik yang akan disampaikan. Ini terutama persiapan Persib nih udah sampai di mana nih, Bung Tarsi, dengan iya betul. untuk lawan Persikabo ini. Iya, menurut pelatih PSIP Robert Albert mengatakan sudah siap ya. Ya, Bahkan para pemain seperti kayak Esra Walian juga sudah menyatakan diri sudah siap untuk mencetak gol lagi setelah istirahatnya udah cukup lama banget ya. tidak mencetak gol. Iya. Kemudian secara keseluruhan pemain PSIP sehat semua ya. Febri Hmm, dan Hen yang sempat diragukan tampil karena sempat cedera cedera. ternyata sudah pulih. Kemudian beberapa pemain yang sempat terkena larangan bertanding karena akumulasi kartu kuning juga sudah bisa dimainkan. Artinya Robert Arbel punya pilihan yang uh, apa ya banyak untuk pertandingan nanti, kecuali Wahyu Fikri yang masih bersama timnas, dan juga kalau tidak salah kiper Dede Nasir kembali ke Bandung karena anaknya sakit gitu. Paling itu aja yang pemain Tepat. yang mungkin tidak bisa dimainkan di pertandingan lawan Persikabo ini. Nah, ini kita mungkin yang ditunggu-tunggu juga para bobotoh ini. Kabar ini duo striker ini lagi-lagi itu apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Robert juga mungkin ya untuk latihan dan bagaimana perkembangannya lah antara Da Ya, Silva dan Bruno ini nih, Bung Tarsi. Terutama di Persikabo kan Persikabo lumayan kuat juga nih, cukup alot lah ibarat. ya. Secara klasemen sih memang jauh ya. Ya, Persib papan atas, Persikabo masih papan bawah, tetapi ada beberapa keunggulan Persikabo yang mesti diwaspadai oleh Persib. ya. Pertama itu Persikabo merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi tim subur kedua setelah Persebaya di Liga 1. Mereka sudah mencetak 31 gol, Hmm, lebih lebih banyak 4 gol dibandingkan yang dibuat oleh Persib. ya, ya. Dan kemudian Persikabo juga punya penyerang handal itu Mesin gol ya. Ciro Alves ya. Iya. Ciro Alves juga orang orang Brasil ya. Dia sudah mencetak 13 gol, Hmm. eh, terakhir, dan cetak gol lawan Persebaya meskipun waktu itu kalah 2-3 ya waktu itu Persikabo kalahnya. Mhm. Kemudian jangan lupakan juga Alexander Rakic Hmm. yang baru eh, di apa ditransfer dari Barito Putra. Dia sudah memainkan 2 pertandingan dan sudah mencetak 2 gol. Itu Itu baru itu padahal ya, baru juga, masuk ya. iya baru, iya. Sementara Bruno di kubu Persib ya, Ya, Bruno Santanede, kemudian Da Silva. David da Silva sejauh ini masih mungkin mungkin masih berkutat dengan kepercayaan diri, atau bukan sentuhan, ataupun mungkin Mhm. permainan apa namanya belum in dengan permainan Persib. Tapi mudah-mudahan setelah sepekan Ya, libur dan Persib menggelar 2 kali latihan sehari juga termasuk dalam finishing, ya. ya mudah-mudahan itu akan berbuah. Karena salah satu kelemahan uh, Persikabo adalah banyak kebobolan. Oh, gitu juga ya. Banyak masukan, Ya, banyak kebobolan. kebobolannya sudah 25 apa ya kebobolan dalam 20 pertandingan. Artinya setiap pertandingan kalau di rata-rata mereka kebobolan lebih dari 1 gol. Ini Ada bisa celah di belakang berarti ya. dimanfaatkan. Ada celah di lini belakang kan. Ah, Mungkin ya, mungkin itu yang bisa dimanfaatkan oleh eh, Bruno dan Silva dengan dukungan pemain dari lini tengah. ya. Nah, ini kira-kira apa yang apa namanya Robert Albert persiapkan ya, dari ya setelah kita mengetahui Persikabo ada celah juga di situ. Apa nih kira-kira yang Bung Tarsi amati dari Robert Albert?
Ya, Robert Alba sendiri sudah mengatakan sudah tahu ya cara meredam Ciro Siro ya. Alves. Mhm. Iya, mudah-mudahan itu memang tidak hanya sekedar tidak hanya sekadar apa ya psyword, tetapi memang Robert Alba benar-benar tahu cara meredam Ciro Alves, kemudian juga sudah menyiapkan pemain yang benar-benar memang akan meredam Ciro Alves ini karena dia Kira-kira siapa nih pemain yang pas? Apa Mark atau Rashid atau ya bagaimana? karena dia posisinya striker itu urusan back harusnya. Ya, 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 ya. Ya, urusan back ya, tetapi karena Ciro Alves juga ini dia hanya tidak mencetak gol, dia juga banyak memberikan umpan kepada Asisten. pemain lain. Artinya mungkin dengan ya tidak harus menugaskan satu pemain khusus untuk menjaga Ya. sepanjang pertandingan, bisa juga dengan seperti itu, tetapi setidaknya tidak memberi ruang dia untuk mendapat bola atau memberikan bola kepada pemain lain. Itu mungkin yang penting untuk Persib nantinya. Bisa saja Ya. ada Mark Klok di sana, ya salah satu pemain yang bisa punya cukup tenaga lah untuk Iya. menjelajahi lapangan ya. Nah, Juga ini ada backs ya. kalau di Persib sendiri yang nanti jadi pemain kunci kira-kira siapa nih Bung Tarsi yang mungkin diharapkan bisa apa namanya memotivasi juga, lantas juga bisa mengimbangi Persikabo ya. Iya, saya mungkin masih melihat dari lini tengah ya Di tengah ya. sebenarnya. Hmm. Iya, masih dari tengah ya. Ada Rashid di sana, kemudian ada Mark Klok. Karena ketika misalnya Persib kesulitan masuk ke kotak penalti lawan, strikernya kesulitan mencetak gol, pemain-pemain inilah yang bisa apa namanya memecah kebuntuan. Dalam beberapa pertandingan terakhir ya, mereka inilah yang mencetak gol kemudian. Ya. Lalu ya mudah-mudahan juga Esra Walian yang menyatakan sudah siap untuk mencetak gol lagi, ya mudah-mudahan itu memang akan terjadi. Karena kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan Persib hanya menang tipis ya 1-0 dan itu Iya. cukup mengkhawatirkan untuk Kalau yang serunya sekarang mungkin kalau lawan Persikabo ini ininya masing-masing striker asal Brazil ya. Jadi agak seru nih kayaknya untuk ditonton nih kayaknya nih. Nah, terus betul ya. ini kalau misalkan nanti di laga langsung di babak pertama ini ada kemungkinan nggak langsung 3 striker kayak mungkin sebelum-sebelumnya Persib kan udah langsung menurunkan 3 striker gitu kayak untuk biar meraih poin duluan gitu ya. Ya, bisa jadi tetap memainkan Bruno dan David Silva, kemudian ada Esra Walian Ya. di sana ya. Kemudian kemungkinan juga apa namanya Persikabo akan memainkan dengan cara yang sama karena mereka punya ya tadi Alexander Rakip, Ya. kemudian juga ada Ciro Alves yang sudah mencetak 13 gol, lalu ada Hendra Bayau. Hendra Bayau juga salah satu gelandang lincah sebenarnya, kecil tapi lincah, dan dia sudah menyumbangkan 4 assist untuk timnya dan sudah mencetak 2 gol. Ini juga peringatan untuk para back sayap. Nah, ya. Bayau Ya, ini mirip Bayau ini mirip-mirip ini kalau di mana di Persija itu Rico siapa ya? Rico ya, Simanjuntak Rico ya. Wah, Simanjuntak ini bisa jadi ya. jelajahnya tuh mirip-mirip begitu ya, Bayau ini ya. Mirip-mirip lah. Dia punya Yang kecepatan liar ya. tuh begitu. Dia sejak Rismen Padang memang sudah seperti itu. Iya, iya, iya. Dan ini mungkin Ardi kalau enggak juga Bayu Firki udah lagi ini ya di timnas ya. Berarti paling Betul ya. berarti yang kanan atau kirinya harus siap-siap nih soalnya pasti berpindah dia kan. Betul ya. Bayu itu lincah, dia bisa di kiri, Bisa. bisa di kanan gitu. Tapi sama Betul ininya sekali. kencangnya gitu. Kencangnya iya. Iya. Nah ini Bung Tardi, kalau misalkan melihat komposisi Persib yang sudah lengkap banget ini ya, apalagi Febri Iya. kan dengan siapa? Dengan Hen sudah mulai Betul. pulih dan tidak terlalu mungkin tidak terlalu dikhawatirkan, tapi tetap dalam penyembuhan mungkin ya. Nah ini Iya. yang nanti kira-kira dipasang di sayap, sementara mungkin Febri nggak langsung main kayaknya ya, harus ada jeda dulu karena belum pulih bener nih. Ya, saya belum tahu persis ya seperti Ya. apa kondisi Febri, tetapi kalau misalnya Robert Alba tidak mau mengambil resiko kalau misalnya cederanya masih Cedera ada atau berkepanjangan.
masih dalam masa pemulihan, Perskus Butuan juga bisa diandalkan di sana. Kemudian kalau hand-hand kalau tidak salah memang informasi cederanya tidak seheboh yang waktu Febri ya, karena Febri katanya sempat hampir lama absen kan. Iya, iya. Hand cedera ringan, mungkin dia masih bisa dipasangkan di back sebagai back kanan. Nanti ada di sana ada Nick Coopers atau Nick Coopers dan Victor Ibonevo, kemudian sisi kirinya ada Idrus. Ya. Nah kalau di ini tadi nih di Persikabo tadi ada Siro, terus Rekik, terus sama siapa tuh lagi? Bayu. Nah, ada pemain lain yang mungkin jadi perlu diantisipasi nih. Siapa kira-kira? Sebenarnya para gelandang Persikabo juga bagus-bagus ya. Di sana ada Punyakov itu dari Serbia kalau tidak salah. Dia gelandang yang sudah juga subur. Memang tidak sebanyak yang dicetak oleh Rashid atau Mark Locke di Persib, tapi dia sudah mencetak gol dan dia juga bisa memberi assist. Kemudian ada Manas Lestusen gelandang bertahan, tapi dia sudah mencetak satu gol. Ya. Kemudian ada Sugeng Rianto juga sudah mencetak satu gol. Nah, dan artinya sebenarnya baik depan maupun tengah Persikabo juga hampir menurut saya sama bagusnya dengan Persib. Nah, mungkin persoalannya itu lini belakang saja, karena kalau kita lihat atau mungkin bukan lini belakangnya ya, tetapi sistem pertahanannya yang masih kurang bagus dengan terbukti 25 kebobolan itu tadi 2 kali lipat dari yang dialami Persib Bandung. Ya, nah ini sekarang di terakhir nih, Bung Tarsi. Di bawah Mister Gawang nih Persib kira-kira Teja apa masih ada Made ataupun juga yang lainnya? Atau di Persikabo siapa nih kira-kira yang mungkin untuk bisa mengcounter Persib, gempuran Persib, jadi harus kiper yang benar-benar fight-nya melebihi biasa kali ya? Iya, saya pikir sejauh ini sih masih Teja Pakualam ya, karena dia berkontribusi juga dalam beberapa kemenangan Persib berkat beberapa penyelamatan penting. Dan sejauh ini Made belum pernah dimainkan. Saya pikir juga Robert Albert tidak akan mengambil risiko untuk langsung memainkan dia sebagai di starting 11. Kemudian juga ya tadi dari Nasir, saya tidak tahu informasi terakhirnya apa sudah kembali. Ya, yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Tapi kalaupun dia ada, saya pikir kesempatan itu tetap menjadi milik Teja Pakualam. Ya, kalau di Persikabo di bawah Mister kira-kira siapa nih Bung Tarsi yang mungkin agak-agak bisa ya tidak terlalu inilah. Jadi jangan terlalu mungkin bisa diharapkan juga bisa membantu Persib juga nih. Persikabo memang terbilang unik ya, karena sudah memainkan dari 4 kiper yang tersedia sudah memainkan 3 kiper. Oh. Iya, di sana ada Indayana, kemudian Fadil dan Gustiawan. Tetapi kemungkinan kalau kita melihat pertandingan terakhir ya, saya nyontek dulu tapi boleh ya? Iya boleh, silakan aja. Tapi setrap contekannya. Iya ini, karena ini juga contekannya sini. Termasuk unik ini Persikabo kan sudah memainkan semua, hanya 1 kiper yang belum pernah main ini. Oh gitu ya? Iya, dari 4 kiper yang tersedia, kemungkinan sih Fadil yang akan dimainkan. Yang biasa ini ya? Iya, dia memang paling sering dimainkan, dan terakhir memang waktu lawan Barito Putra, dia yang dimainkan. Iya, Sarul Trisna Fadila. Wah ini sinyal nih kayaknya. Iya. Siap. Oke. Bung Tarsi ini terakhir nih, quote ataupun juga apa yang bisa disampaikan jelang laga Persikabo ini, khususnya untuk Persib nih ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau tidak salah di apa ya? Di level supporter ada pergantian pengurus ya. Iya. Betul. Ya, salah satu kelompok supporter Persib, salah satu kelompok supporter Boboto, kelompok Boboto itu
Viking Club ya. Ya, ya. Ya, baru saja berganti pengurus. Mudah-mudahan Ya. itu juga menyemangati Persib untuk ya memberi hadiah lah Ya, 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 ya. sebagai ucapan selamat datang untuk pengurus yang baru dan selamat berpisah. Tetapi kemungkinan juga masih akan tetap berada di Aktif ya. Viking ya. Mm. Ya, ya hadiah selamat datang lah untuk pengurus baru. Mudah-mudahan itu menang dan seharusnya dengan melihat kondisi apa namanya Persikabo yang banyak kebobolan, seharusnya Persib juga bisa mengikuti jejak tim-tim lain, misalnya Persebaya yang mencetak beberapa waktu lalu mencetak 3 gol ke gawang Persikabo. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak itu. Bahkan lebih ya. Ya, karena pada akhirnya jumlah gol juga akan menentukan ya. Andaikan poin sama nanti kemudian head to head sama ya pada akhirnya selisih gol itu akan menentukan juara. Itu makanya kemenangan tipis-tipis itu juga mengkhawatirkan. Iya, benar-benar. Skornya berapa nih, Bung Tarsi? Kira-kira? Ya, saya tidak bisa tidak bisa menentukan, tapi kemungkinan akan ada beberapa gol. Artinya tidak akan draw 0-0 seperti lawan Arema ya. Tapi kemungkinan diharapkan bisa seperti Persebaya lah, laga seru lah. Nah, itu paling penting ya, karena berarti sekarang tiga ya, minimalnya 3 gitu. 3 dengan harapan yang Persibnya menang 3-0 atau 2-1 gitu. Nah, itu dia. Berarti begitu ya. Oke, Bung Tari, sebelum kita akhiri, kita ingatkan kembali untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan tentunya ada kan di situ ya masker ya. Dan Ya, ada beraktivitas masker, jangan lupa. lagi tidak dipakai di rumah. Oh iya, lagi di rumah. Santai, lagi santuy ya. Juga kalau kita Ya, beraktivitas di luar rumah, jangan lupa juga sering-sering cuci tangan, pakai sabun dan juga betul. air mengalir. Lalu juga kita menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Mudah-mudahan COVID segera hilang di muka bumi ini dan kita juga Betul. bisa beraktivitas normal kembali. Oke, Iya. Bung Tarsi, kayaknya amatannya cukup oke dan mudah-mudahan juga ini menjadi motivasi buat Pangeran Biru ya. Dan kita bisa Siap. Mudah-mudahan. Amin. meraih poin penuh Iya. di sini. Dan tentunya saya di sini Diki Fadian Juhud pamit dari ruang Anda bersama Saya Tarsi Sutomo. Nayo. Ketinggalan Nayonya. Pamit dari ruang Anda semua. Terima kasih dan kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan di channel terbaik Anda saat ini. Love, peace, and respect. Respect.